Di sebuah kampung yang tenang, teror pocong mulai mengguncang kehidupan warga. Selama bertahun-tahun, kampung ini dikenal aman dan damai. Namun kini, malam demi malam, warga merasakan kehadiran sosok yang menyeramkan. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Tetapi setiap malam, teror itu datang, membuat mereka terbangun dengan keringat dingin dan hati berdebar. Keluarga Pak Latif adalah yang pertama kali mengalami teror ini. Suatu malam sekitar pukul 9, Alim, anak bungsu Pak Latif yang berusia 12 tahun, terbangun karena rasa haus. Dia beranjak dari tempat tidur, di mana kakaknya, Eki, masih asyik memainkan ponselnya. Eki melihat Alim keluar kamar, tetapi tidak menyangka bahwa malam itu akan mengubah segalanya. Saat Alim memasuki dapur, Eki mendengar suara keras dari dalam. Prak! Gelas dan teko jatuh bersamaan, memecah keheningan malam. Eki melompat dari tempat tidurnya. Rasa penasaran bercampur dengan ketakutan. Namun yang mengejutkan, kedua orang tua mereka tampak tidak terbangun. Dengan langkah pelan, Eki menghampiri dapur. Di sana dia melihat Alim berdiri kaku, menghadap pintu dapur. Tubuhnya tampak kaku, matanya melotot dengan pandangan kosong, dan mulutnya terbuka lebar, tidak bisa mengeluarkan suara. Lim, kamu kenapa? Teriak Eki. Suaranya tercekik di tenggorokannya. Saat dia menoleh ke arah pintu, dia melihat sosok pocong berwajah hitam berdiri, menatap tajam ke arah Alim dan dirinya. Bulu kuduk Eki merinding, dadanya terasa sesak. Rasa takut menyergapnya, membuatnya tak berdaya. Dia hanya bisa berdoa dalam hati. Perlahan, sosok pocong itu mulai memudar, mengeluarkan asap hitam pekat yang membumbung ke udara. Namun Alim masih terdiam, tak bergerak. Eki berteriak memanggil orang tuanya. Pak, Bu! Suaranya penuh kepanikan. Dengan sekuat tenaga, dia menggendong tubuh Alim yang kaku itu kembali ke kamar, berharap orang tuanya segera datang. Tok tok tok, Pak, Bu, Pak! Eki mengetuk pintu kamar orang tuanya dengan panik. Akhirnya kedua orang tuanya terbangun melihat ekspresi Eki yang penuh ketakutan. Alim, Pak, Bu, ayo cepet ke kamar, ucap Eki, matanya berkilau dengan ketakutan. Kenapa adekmu? Tanya ibu, semakin khawatir saat mereka berlari ke kamar. Begitu sampai di kamar yang dimaksud, mereka menemukan Alim masih tergeletak kaku. Mereka meneteskan air mata, panik bertanya, Alim, kenapa dia bisa begini, Eki? Eki menjelaskan semua yang terjadi. Tadi saat aku menghampiri Alim, dia sudah berdiri kaku menghadap ke arah pintu, matanya melotot dan mulutnya menganga, Bu. Saat aku lihat, ternyata ada sosok pocong, Pak, Bu. Pocong? Pocong siapa? Tanya bapak keheranan. Dalam kebiasaannya, pocong yang gentayangan biasanya berarti ada orang yang baru meninggal. Tetapi belakangan ini, tidak ada berita kematian di kampung mereka. Bapak segera membacakan ayat-ayat suci Al-Quran untuk membangunkan Alim. Beberapa saat kemudian, Alim tersadar, tetapi masih tampak linglung. Alhamdulillah, ambilkan minum untuk Alim, Ki, ucap bapak. Eki meski masih merinding, pergi ke dapur. Dia berharap tidak akan melihat sosok menyeramkan itu lagi. Beruntung semua tampak tenang. Dia kembali dengan segelas air dan memberikan kepada Alim. Ini, Pak, katanya menyodorkan air. Setelah Alim meneguk air itu, mereka membiarkannya istirahat. Ya sudah, kamu tidur dulu ya, Lim. Jangan lupa berdoa, ucap ibu lembut. Keesokan pagi, saat sarapan, Alim menceritakan kepada kedua orang tuanya. Tadi malam, saat aku mau ambil air putih, tiba-tiba muncul sosok pocong dengan wajah yang menyeramkan. Saat aku mau teriak, mulutku kaku dan dada terasa sesak. Aku sudah teriak manggil bapak, ibu, dan Mas Eki, tapi tidak ada yang mendengar. Bapak menggeleng. Kita jangan ceritakan kepada tetangga, nanti bisa jadi fitnah ini. Namun malam berikutnya, teror itu kembali terjadi. Kali ini menimpa Pak Karmin, tetangga dekat mereka. Ketika dia hendak menutup jendela setelah maghrib, dia dikejutkan oleh sosok pocong berdiri tepat di depannya dengan wajah hitam dan menyeramkan. Tubuhnya terpental hingga dia pun pingsan.
Istrinya Bu Betty terkejut dan berlari menghampiri. Namun ketika dia berusaha membangunkan suaminya, dia mencium bau bangkai yang menyengat. Keingintahuan membawanya menoleh ke belakang, dan dia pun melihat sosok pocong menatap tajam ke arahnya. Tak sanggup menahan ketakutan, Bu Betty pun jatuh pingsan. Malam itu mereka berdua terbaring tak sadarkan diri. Hingga pagi hari, saat mereka terbangun, kebingungan meliputi mereka. Pak Karmen dan Bu Betty saling tatap, menggaruk-garuk kepala mereka yang tidak gatal. "Kenapa kita bisa pingsan?" tanya Bu Betty. "Ketika aku menutup jendela, tiba-tiba sosok pocong muncul dan aku terkejut hingga pingsan, Bu," jawab Pak Karmen. Masih teringat betapa menyeramkannya pengalaman itu. Bu Betty menambahkan, "Aku juga melihat sosok pocong di belakangku, Pak. Bau bangkainya tidak bisa aku lupakan. Kira-kira dari mana ya sosok pocong itu?" Malam berikutnya, teror menyebar ke keluarga lain. Saat keluarga sedang menonton televisi, anak mereka, Winda, melihat sosok pocong melintas di depan layar. Tubuhnya kaku, tidak bisa berbicara, dan matanya melotot. Ibu Winda yang melihat putrinya terdiam terkejut. "Astagfirullah, Win, kamu kenapa?" teriaknya panik. Dengan cepat ayahnya pergi mencari bantuan. Pak Ustadz pun dipanggil untuk memberikan doa. Saat dia sampai, Winda terbaring kaku, seolah terhipnotis. Dengan ayat-ayat suci, Pak Ustadz berusaha membangunkan Winda. Setelah beberapa saat, Winda tersadar dan menceritakan semua yang dialaminya. "Sosok pocong itu melompat di depan TV, menatap tajam ke arahku, Pak. Saat aku mau teriak, mulutku terasa kaku dan aku tidak bisa bersuara." Jelas Winda masih menggigil. "Astagfirullah," ucap Pak Ustadz, menyadari bahwa teror ini bukanlah hal yang biasa. Kampung Ngadisari, itu nama kampungnya. Dulunya dikenal sebagai tempat yang damai dan tentram. Letaknya yang terpencil membuat kampung ini cukup jauh dari hiruk-pikuk kota. Kehidupan warganya sederhana. Kebanyakan penduduknya bekerja sebagai petani di ladang dan kebun. Beberapa lainnya menjadi buruh tani di lahan milik juragan besar dari kota yang memiliki tanah luas di sekitar kampung. Selain bertani, sebagian penduduk juga menggantungkan hidup dari usaha ternak kecil-kecilan, seperti beternak ayam, kambing, dan sapi. Masyarakat kampung Ngadisari terkenal kompak. Mereka sering mengadakan acara gotong royong, membersihkan jalan desa, bekerja sama membangun rumah tetangga yang sedang memperbaiki hunian, sambatan, untuk namanya kalau di daerah Jawa, atau merayakan acara-acara keagamaan di musola kecil yang menjadi pusat kegiatan sosial di sana. Tiap hari Jumat, warga kampung berkumpul untuk mengaji bersama di musola. Malam Jumat maksudnya, saling berbagi cerita sambil minum teh hangat dan menikmati kudapan sederhana yang dibawa bergantian oleh keluarga-keluarga di sana. Namun, semua keharmonisan itu mulai berubah sekitar 2 bulan lalu. Teror pocong datang begitu tiba-tiba, mengubah wajah desa yang biasanya damai menjadi penuh ketakutan. Tak ada yang tahu dari mana asalnya, dan tak ada yang bisa menjelaskan mengapa kampung ini yang menjadi target. Awalnya, hanya 1 atau 2 orang yang mengalami kejadian menyeramkan, melihat sosok pocong berwajah hitam yang menatap tajam di tengah malam. Tapi, semakin lama semakin banyak warga yang menjadi korban. Bahkan sebagian dari mereka jatuh sakit tak lama setelahnya. Tak ada yang berani keluar rumah setelah gelap. Warga kampung pun mulai dilanda kecurigaan. Suasana penuh ketakutan semakin terasa, karena beberapa keluarga menduga teror pocong ini bukan hanya hantu biasa, melainkan kiriman guna-guna yang ditujukan untuk menghancurkan kampung mereka. Muncul berbagai spekulasi bahwa ada seseorang yang sengaja mengirim santet dengan wujud pocong untuk membalas dendam. Di siang hari, kampung Ngadisari masih tampak seperti kampung biasa. Ibu-ibu keluar rumah untuk menjemur padi, menyiapkan makan siang, atau menjahit di teras sambil berbincang dengan tetangga terdekat. Anak-anak bermain di bawah pohon besar di tengah lapangan desa, tertawa riang seakan tak ada ketakutan. Tapi semua berubah drastis begitu malam tiba. Begitu matahari mulai terbenam, semua aktivitas berhenti. Warga kampung bergegas masuk ke rumah masing-masing, mengunci pintu rapat-rapat, dan mematikan lampu agar tak menarik perhatian pengunjung dari dunia lain itu. Tak ada yang berani keluar rumah, bahkan untuk sekedar ke belakang rumah mengambil air di sumur. Mereka memilih menyimpan air secukupnya di dalam rumah sejak sore.
Semakin hari semakin banyak kejadian aneh yang terjadi di kampung itu, seperti yang terjadi pada keluarga Pak Latif. Ibu-ibu yang biasanya mengobrol di teras rumah kini hanya berkomunikasi dari balik jendela yang ditutup rapat. Mereka saling bertanya-tanya siapa lagi yang menjadi korban atau siapa yang mungkin menjadi penyebab teror ini. Terkadang ketika malam mulai merayap dan kesunyian meliputi desa, terdengar suara aneh di luar rumah. Suara loncatan pelan yang menggemuruh di tanah, seolah ada sesuatu yang bergerak dari satu halaman ke halaman lain. Suara itu sering terdengar berhenti di depan rumah seseorang, lalu hilang perlahan-lahan. Beberapa warga mengatakan mereka mencium bau busuk yang sangat menyengat, seperti bau bangkai hewan yang lama teronggok dan membusuk. Ada juga yang mengaku mendengar suara ketukan di jendela kamar mereka saat tengah malam. Dan ketika mereka memberanikan diri mengintip dari balik tirai, mereka melihat bayangan putih yang berdiri kaku di luar. Wajahnya terbalut kain kafan lusuh dan hitam, menatap langsung ke arah mereka dengan mata yang kosong. Mereka yang mengalami kejadian ini akan terbangun keesokan harinya dalam keadaan lemas, seakan seluruh energi mereka tersedot habis malaman. Keadaan ini membuat beberapa warga mulai mencari pertolongan dari para spiritualis dan orang pintar. Salah satu dukun terkenal dari kampung sebelah, Ki Sukro, diundang untuk mencoba mengusir makhluk halus yang mengganggu mereka. Ki Sukro, seorang pria tua dengan tubuh ringkih namun sorot matanya tajam, datang ke kampung itu pada suatu sore. Ia membawa segenggam daun kelor, botol berisi air, dan tasbih panjang yang selalu dipegangnya erat-erat. Ki Sukro kemudian mulai berjalan mengelilingi kampung itu, merapalkan doa-doa sambil menaburkan air, memercikannya di setiap sudut desa. Warga mengikuti di belakangnya dengan tatapan penuh harap. Mereka percaya jika ada yang bisa menghentikan teror pocong ini, maka itu adalah yang bisa menghentikan Ki Sukro. Namun saat malam tiba, pocong-pocong itu justru muncul lebih sering dan dengan intensitas yang lebih menakutkan. Bukan hanya di halaman atau depan rumah, kali ini beberapa warga melaporkan melihat pocong itu di dalam rumah mereka, seperti Winda saat bersantai di depan ruang televisi, bahkan di samping tempat tidur. Desas-desus mulai beredar, ada yang mencurigai bahwa pocong-pocong itu bukan hantu biasa, melainkan dikirim oleh seseorang yang menyimpan dendam. Beberapa warga diam-diam menuduh keluarga Pak Karmen, seorang warga yang baru saja pindah ke desa itu 6 bulan lalu. Pak Karmen memang tidak terlalu akrab dengan penduduk setempat, dan pekerjaannya yang misterius sebagai pedagang barang antik membuatnya sering keluar masuk kampung tanpa penjelasan yang jelas. Apalagi sejak ia datang, banyak yang merasa suasana kampung menjadi lebih mencekam. Namun tuduhan itu belum bisa dibuktikan. Warga semakin terpecah antara mereka yang percaya bahwa ini adalah kiriman santet dan mereka yang merasa ini hanya sekedar teror supranatural tanpa alasan. Pak Latif yang berusaha menjadi penengah kini mulai merasa bahwa teror ini memiliki kaitan dengan peristiwa yang lebih besar, apalagi dia sendiri juga mengalaminya. Ya, peristiwa yang lebih besar, sesuatu yang melibatkan masa lalu kampung ini yang kelam dan tak pernah diungkapkan. Malam-malam berikutnya semakin mencekam. Suara loncatan pocong di atap-atap rumah terdengar lebih sering. Pintu-pintu bergetar meski tak ada angin, dan anjing-anjing yang biasanya diam kini menggonggong liar ke arah kegelapan. Sesuatu yang lebih mengerikan tampaknya sedang mengintai kampung ini, dan tak ada yang tahu kapan teror ini akan berakhir atau bagaimana cara menghentikannya. Warga kampung Ngadisari hanya bisa berdoa agar sosok-sosok mengerikan itu tidak datang mengetuk pintu rumah mereka malam ini. Sosok Pak Karmen adalah pendatang baru di kampung Ngadisari. Usianya sekitar 50 tahun, dengan perawakan kurus tinggi, kulit gelap, dan wajah yang selalu diselimuti kesan muram. Sorot matanya yang tajam seolah menembus siapapun yang menatapnya terlalu lama. Ia pertama kali datang ke kampung itu sekitar 6 bulan lalu, membeli sebuah rumah tua di ujung kampung yang telah lama kosong karena ditinggalkan pemiliknya. Tak banyak yang tahu siapa dia sebenarnya atau dari mana asalnya. Sebagian besar warga hanya mengenalnya sebagai seorang pedagang barang antik yang sering bepergian jauh ke berbagai desa di seluruh Jawa. Pak Karmen tidak seperti pendatang pada umumnya. Ia tidak berusaha berbaur dengan warga kampung atau mengikuti kebiasaan-kebiasaan sosial yang biasa dilakukan penduduk setempat.
Jika kebanyakan pendatang akan datang ke rumah ketua kampung atau ketua RT untuk memperkenalkan diri, Pak Karmen justru menutup diri. Ia tidak pernah terlihat hadir di musola, tidak pernah mengikuti kegiatan gotong royong, dan jarang keluar rumah kecuali untuk pergi ke pasar kota atau ketika menerima kiriman barang dari luar daerah. Keberadaan Pak Karmen mulai menarik perhatian warga ketika ia membongkar rumah tuanya dan memindahkan peti-peti kayu besar yang tampak sangat berat ke dalam rumah tersebut. Peti-peti itu diangkut oleh beberapa pria dari kota, dan setiap peti yang datang selalu tertutup rapat, seolah menyimpan benda-benda berharga atau bahkan berbahaya di dalamnya. Warga hanya bisa menebak-nebak apa isinya, lukisan-lukisan kuno, patung berharga, atau barang-barang mistis, barang klinik yang entah diperoleh dari mana. Namun, tak ada yang berani bertanya langsung, hanya tatapan penuh rasa ingin tahu yang mengiringi tiap kali peti-peti itu diturunkan dari truk dan dibawa masuk ke rumah Pak Karmen. Setelah hari itu, rumah tua Pak Karmen berubah menjadi tempat yang menyeramkan. Jendela-jendelanya tertutup rapat dengan kain hitam tebal, dan tak ada satupun cahaya lampu yang menyala di malam hari, kecuali lampu minyak di dalam ruangan utama yang terlihat samar-samar dari celah jendela. Terkadang warga yang lewat di dekat rumahnya mendengar suara-suara aneh, seperti gemerincing rantai, atau suara bisikan diri yang tak jelas dari mana asalnya. Beberapa orang bersumpah pernah melihat bayangan hitam melintas di balik jendela yang gelap, meskipun Pak Karmen dikabarkan tinggal seorang diri. Desas-desus tentang latar belakang Pak Karmen semakin menyebar di kalangan warga kampung. Ada yang mengatakan bahwa ia bukan hanya sekedar pedagang barang antik biasa, melainkan pengumpul benda-benda keramat atau terkutuk yang memiliki nilai mistis tinggi. Konon, sebelum menetap di kampung Ngadisari, Pak Karmen pernah terlibat dalam dunia perdagangan barang-barang mistik yang sangat berbahaya. Ia dikenal di kalangan komunitas tertentu sebagai orang yang bisa mendapatkan apapun jika kau punya nyali dan keberanian untuk membayarnya. Rumor ini berawal dari cerita tentang beberapa kejadian misterius yang terjadi di tempat-tempat yang pernah didatanginya sebelum di kampung Ngadisari ini, di sebuah desa kecil di pesisir pantai. Sebuah benda kuno mistis tiba-tiba hilang dari tempatnya tak lama setelah Pak Karmen mampir ke sana. Sementara di tempat lain, seorang dukun terkenal mendadak jatuh sakit setelah menjual salah satu jimat langkanya pada pria yang ciri-cirinya mirip Pak Karmen. Namun hal paling mengejutkan terjadi di kampung asalnya, di mana seluruh keluarganya tewas secara tragis dalam satu malam setelah kedatangan tamu-tamu yang tak dikenal di rumah mereka. Tak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi sejak saat itu Pak Karmen seolah lenyap dari peredaran. Hanya muncul beberapa tahun kemudian dengan identitas baru dan gelar sebagai pengumpul barang antik. Para penduduk yang mengetahui cerita ini mulai resah, berbisik-bisik, mencurigai bahwa barang-barang yang dikumpulkan Pak Karmen bukanlah barang biasa. Mereka percaya bahwa setiap benda yang dibawanya memiliki energi negatif, ruh jahat, atau bahkan kutukan yang mengikutinya, atau pocong yang sedang meneror kampung itu. Keyakinan ini diperkuat ketika seorang pemuda desa, Darto, yang bekerja membantu memindahkan salah satu peti kayu besar itu, jatuh sakit tak lama setelahnya. Tubuhnya panas tinggi, lemas, mulutnya mengeluarkan busa, dan ia terus meracau tak karuan, menyebut-nyebut, "Mata merah di dalam peti, berbalut kain putih lusuh." Warga panik, dan tak ada yang berani mendekati rumah Pak Karmen lagi. Sejak Pak Karmen menetap di kampung itu, suasana di kampung Ngadisari perlahan berubah. Mulanya hanya ketakutan tak berdasar seperti rasa merinding ketika lewat di depan rumahnya, atau kesan bahwa ada sesuatu yang terus mengawasi dari balik gelapnya jendela. Namun, 2 bulan terakhir ini, perubahan itu semakin nyata dengan munculnya teror pocong di sekitar kampung. Pak Latif yang selama ini mencoba menenangkan warga, diam-diam mulai menyelidiki latar belakang Pak Karmen. Ia teringat bahwa tepat seminggu sebelum penampakan pertama pocong, sebuah peti kayu besar dikirim ke rumah Pak Karmen. Peti itu berukuran sangat besar, bahkan lebih besar dari yang biasanya diterima oleh pria itu, dan diturunkan dengan sangat hati-hati, seolah-olah menyimpan sesuatu yang tak boleh terguncang. Pak Latif mencoba mendekati rumah itu suatu malam
untuk mencari tahu lebih lanjut. Tapi belum sampai mendekat, ia mendengar suara aneh dari dalam. Suara tawa lirih yang serak dan menyeramkan, bercampur dengan suara seperti kain yang terseret di lantai. Sesuatu yang dingin merambati tulang punggungnya, dan ia segera mundur, merinding, tak ingin menarik perhatian penghuni di dalam. Dan beberapa malam setelahnya, sosok pocong pertama kali terlihat di halaman rumah Pak Karmen. Warga yang tak sengaja melihat melaporkan bahwa pocong itu tidak bergerak seperti biasanya. Ia hanya berdiri diam, menatap ke arah rumah dengan kepala miring ke samping, seolah-olah sedang menunggu sesuatu. Wajahnya hitam legam, dibalut kain kafan yang lusuh dan sobek-sobek, dengan mata yang merah menyala, menembus kegelapan malam. Ketika Pak Karmen pertama kali datang ke kampung Hadisari, ia sudah tahu bahwa keberadaannya di kampung itu bukan sekedar untuk berdagang barang antik. Ia membawa serta sebuah peti kayu besar yang tampak tua dan usang. Peti itu adalah kunci dari ritual yang akan ia lakukan. Di dalamnya terbaring jasad seorang pemuda yang meninggal dalam keadaan tidak wajar. Jasad itu ia peroleh dari kuburan kuno di sebuah tempat terpencil, setelah menghabiskan sejumlah besar uang untuk menyuap penjaga makam dan mengamankan keberadaan jasad tersebut. Pemuda itu yang meninggal dengan cara digantung karena difitnah mencuri telah menyimpan dendam yang luar biasa kuat. Pak Karmen tahu, jika dimanipulasi dengan cara yang tepat, dendam ini bisa menjadi kekuatan besar yang bisa ia gunakan untuk menakut-nakuti warga dan menyiapkan tumbal yang diinginkan oleh entitas yang ia sembah. Ritualnya sederhana, namun penuh resiko. Pak Karmen harus melakukan pembangkitan arwah dengan mantra khusus yang dipelajari dari sebuah kitab kuno yang ia dapatkan dari seorang dukun Jawa yang tewas misterius beberapa tahun lalu. Ia perlu membuka peti tersebut pada malam Jumat Kliwon, malam yang dianggap paling sakral dalam dunia mistik Jawa. Di malam itu Pak Karmen menempatkan berbagai sesajen di sekeliling peti, bunga kantil, kain mori putih, dan darah ayam hitam yang telah disembelih. Setelah itu ia mulai melafalkan mantra dari kitab yang tertulis dengan bahasa yang sangat susah untuk dipahami. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seakan menembus kegelapan malam, menggetarkan udara di sekitarnya hingga angin mendadak berembus kencang. Tak lama kemudian, udara di ruangan berubah, suhu menurun drastis, dan dari dalam peti terdengar suara gemerincing rantai besi, diikuti oleh gemertak kayu yang seolah terbelah dari dalam. Peti itu mulai bergetar, dan suara mengerikan seperti rintihan dari dalam tanah bergema di seluruh ruangan. Pak Karmen tidak gentar. Ia terus melafalkan mantranya hingga akhirnya penutup peti itu terbuka perlahan. Asap hitam mengepul keluar, berbau busuk dan menyengat, memenuhi ruangan dengan aroma kematian. Dari balik kegelapan, sesuatu merangkak keluar, sebuah sosok pocong dengan wajah hitam legam dan mata merah menyala. Pocong itu bergerak dengan gemetar, seolah-olah baru saja terbangun dari tidur panjangnya. Pak Karmen menatap pocong itu tanpa rasa takut. Ia tahu ini adalah makhluk yang akan menjadi pelayan setianya, alat untuk menunaikan tuntutan entitas yang memberikan kekayaan kepadanya. Dengan suara rendah dan penuh wibawa, ia berbicara pada pocong itu, memberinya perintah yang jelas. Teror semua warga kampung di sini agar mereka lengah, dan carikan aku gadis perawan di kampung ini juga. Dan jika kau berhasil, kau akan kuberi kebebasan. Jika tidak, kau akan kembali ke dalam peti ini dan terkurung selamanya. Setelah malam itu, teror pocong mulai melanda kampung Hadisari. Pocong itu tidak hanya berkeliaran tanpa tujuan. Ia memiliki misi yang jelas, mencari calon tumbal. Pocong tersebut tidak menampakkan diri pada semua warga. Ia hanya memilih korban-korban tertentu. Misalnya, keluarga yang ada gadis mudanya, ada pemuda perjaka yang ada di dalam keluarga tersebut. Warga kampung mulai panik ketika beberapa gadis melaporkan bahwa mereka merasa diawasi setiap malam, atau mendengar suara langkah berat di atap rumah mereka. Gadis-gadis itu mendapati tanda-tanda aneh di halaman rumah mereka, jejak tanah yang basah, bunga kantil yang layu, atau bekas kain kafan yang menempel di jendela kamar. Teror mencapai puncaknya ketika seorang gadis bernama Ranti, yang baru saja lulus sekolah menengah, ditemukan dalam keadaan tidak sadarkan diri di depan rumahnya. Tubuhnya gemetar hebat, wajahnya pucat,
dan mulutnya mengeluarkan suara-suara aneh seperti sedang berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti. Ketika dibawa ke dukun kampung, Ranti mulai berteriak-teriak ketakutan, mengatakan bahwa ia melihat mata merah yang menatapnya sepanjang malam. Ranti selamat. Tapi semenjak kejadian itu, tak ada satupun gadis muda yang berani keluar rumah saat malam tiba. Namun itu belum cukup bagi Pak Karmin. Entitas yang ia puja menuntut lebih. Tumbal nyawa harus diberikan, atau kekayaannya akan sirna, dan ia akan kehilangan segalanya, termasuk nyawanya sendiri. Karena itu Pak Karmin memerintahkan pocong tersebut untuk tidak hanya menakut-nakuti, tapi benar-benar menculik satu gadis yang sesuai dengan kriteria. Pocong itu yang terikat oleh perintah majikannya mulai memantau setiap gadis muda di kampung tersebut, mencari yang paling lemah imannya, yang paling mudah untuk diambil tanpa diketahui. Malam itu, ketika bulan purnama muncul di langit, Pak Karmin tahu waktunya sudah tiba. Ia telah menyiapkan segala sesuatunya di dalam rumahnya yang gelap. Di tengah ruangan, peti kayu besar itu kembali terbuka, tapi kali ini ada tambahan di dalamnya. Sebuah kain putih yang telah diolesi dengan darah segar, diikat melingkari sebuah patung kayu berwujud perempuan yang sangat detail. Pak Karmin memanggil pocong pelayannya untuk membawa korban yang telah dipilih. Gadis itu adalah Sri, seorang anak ketua RT yang dikenal sebagai gadis paling pendiam di kampung. Ketika pocong muncul di kamarnya, Sri tak sempat menjerit. Pocong itu langsung membawanya keluar dari jendela kamar, seperti selai kapas yang ringan. Dengan cepat, ia melesat ke rumah Pak Karmin, membawa Sri yang tak berdaya ke dalam ruangan ritual. Yang dibawa itu adalah sukmanya. Raganya masih terdiam di kamarnya, di rumahnya Pak RT, bapaknya sendiri. Namun sebelum Pak Karmin sempat memulai mantranya, terdengar suara ketukan keras di pintu rumah. Suara itu diikuti oleh teriakan dan ketukan-ketukan lain dari warga yang berkumpul di rumahnya. Mereka telah mengetahui niat busuk Pak Karmin dan mereka datang dengan obor, senjata tajam, dan keberanian yang luar biasa. Bersama Ki Sukro, dukun dari kampung sebelah, memutuskan untuk menghadapi langsung Pak Karmin. Ia datang bersama beberapa warga yang memberanikan diri menemaninya. Dengan langkah perlahan, mereka mendekati pintu rumah Pak Karmin yang tertutup rapat. Ki Sukro mengetuk pintu dengan tenang, tapi beberapa warga tak sabar menggedornya. Lalu Ki Sukro menggumamkan doa-doa pelindung. Tak ada jawaban, pintu tetap tertutup. Namun sebelum mereka sempat mundur, terdengar bunyi berderak dari dalam, seolah-olah sesuatu yang berat dan besar sedang digerakkan. Dengan hati-hati Ki Sukro mendorong pintu yang tidak terkunci itu. Begitu pintu terbuka, mereka semua terkejut. Di tengah ruangan, sebuah peti kayu besar yang tampaknya baru saja dibuka tergeletak, dan dari dalamnya sesuatu yang mengerikan muncul. Sebuah pocong berwajah hitam dengan mata merah menyala berdiri tegak menghadap langsung ke arah mereka. Suara tawa menyeramkan bergema di seluruh ruangan rumah, dan pocong itu mulai bergerak maju. Malam itu satu kebenaran yang mengerikan terungkap. Pocong yang meneror kampung ini bukanlah sekedar ruh penasaran, melainkan sesuatu yang dibangkitkan dari dalam peti terkutuk milik Pak Karmin. Dan ia datang bukan untuk sekedar menakut-nakuti, melainkan untuk menagih sesuatu yang jauh lebih gelap, nyawa para penduduk kampung yang tak berdosa. Pak Karmin melihat Ki Sukro mendekat, dan untuk pertama kalinya kegelisahan tampak di wajahnya. Ki Sukro berhenti tepat di depan pintu rumah Pak Karmin yang sudah terbuka, menatap lurus ke arah peti terkutuk yang tergeletak di tengah ruangan. Suasana mencekam. Di dalam ruangan, Sukma Sri yang terbaring kaku dengan mata terpejam, seolah hanya menunggu waktu untuk dihabisi. Sementara sosok pocong yang masih berdiri kaku di sampingnya mengeluarkan desisan menyeramkan. Ki Sukro, desis Pak Karmin mencoba mempertahankan kendali suaranya. Ini bukan urusanmu, pergi dari sini atau kau akan menyesal, ancam Pak Karmin. Namun Ki Sukro hanya tersenyum tipis, sebuah senyum yang mengandung ancaman halus. Ia tahu apa yang sedang terjadi. Ia tahu bahwa Sri bukan hanya terancam jiwanya, tapi sukmanya telah dicuri oleh pocong itu, digunakan sebagai media untuk perjanjian kotor yang mengikat Pak Karmin pada kekuatan gelap. Namun Ki Sukro adalah sosok yang telah mempelajari ilmu syariat putih bertahun-tahun. Ia lebih dari sekedar dukun biasa. Ia adalah penjaga keseimbangan di kampung itu. Karmin, sudah cukup. Suara Ki Sukro terdengar tegas, bergema di tengah malam yang sepi.
Kau sudah melampaui batas dengan memanfaatkan arwah penasaran untuk memenuhi nafsu duniamu. Tidak ada lagi yang bisa kau lakukan untuk mengelak dari hukuman malam ini." Pak Karmin merasakan hawa dingin menyergapnya ketika Ki Sukro mulai melangkah maju. Tanpa pikir panjang, ia mengarahkan pocong pelayannya untuk menyerang. Pocong itu melompat dengan kecepatan mengerikan. Tubuhnya yang terbungkus kain kafan bergerak lebih cepat dari manusia biasa. Ia melesat ke arah Ki Sukro dengan jeritan melengking. Semburan ludah pocongnya siap menyerang, menerkam lawan. Namun Ki Sukro hanya mengibaskan tangan kanannya, dan dari ujung jarinya melesat cahaya terang, benderang, berwarna kuning keemasan. Cahaya itu menghantam pocong di udara, membuat makhluk itu terpental ke belakang. Dengan suara ledakan yang memekakkan telinga, pocong itu menggelepar. Kain kafannya terlepas bagian, memperlihatkan wajah pucat yang membusuk dan lidah hitam yang terjulur panjang. Ia merintih kesakitan, dan dari mulutnya yang hitam berlendir keluar semburan darah kental berwarna hitam pekat. Pak Karmin panik. Ia mengerahkan semua ilmunya, melafalkan mantra-mantra, berusaha memanggil arwah-arwah jahat lainnya untuk melindungi dirinya. Tapi Ki Sukro lebih cepat. Dengan gerakan cepat ia mengeluarkan sebilah keris kecil dari balik jubah luriknya. Keris berukir rumit yang memancarkan cahaya keemasan. Ki Sukro menusukkan keris itu ke tanah, tepat di depan peti yang menjadi pusat energi gelap Pak Karmin. "Aku kunci kau di sini!" serunya, dan seketika lingkaran energi bercahaya muncul mengelilingi pocong yang mengerang kesakitan. Sosok pocong itu berteriak kesakitan. Tubuhnya tak lagi kuat berusaha melawan kekuatan keris itu, tapi cahaya keemasan terus membakar keberadaannya, menyedot kekuatan kegelapan yang ada padanya. Sedikit demi sedikit jeritanya melemah, dan akhirnya dengan raungan terakhir yang memekakkan telinga, tubuh pocong itu hancur menjadi asap hitam yang tersedot masuk ke dalam keris Ki Sukro. Pak Karmin berlutut, tubuhnya gemetar. Ia tahu kekuatan yang ia andalkan selama ini telah musnah. Ki Sukro menatapnya dengan tatapan tajam, seolah menilai seberapa besar penyesalan yang mungkin tersisa di dalam diri pria itu. Tanpa berkata apa-apa, Ki Sukro mengangkat tangan kanannya dan melantunkan doa dalam bahasa Arab yang begitu dalam. Cahaya dari keris yang tertancap di tanah semakin terang, dan tiba-tiba sebuah bayangan besar muncul di belakang Pak Karmin. Bayangan hitam berbentuk manusia dengan mata merah menyala. "Ilmumu sudah kulucuti, Karmin," ucap Ki Sukro pelan tapi menggelegar. "Tak ada lagi kekuatan hitam yang bisa kau gunakan. Aku kembalikan kau pada kegelapan yang sesungguhnya." Bayangan besar itu mendekat pada Pak Karmin, membungkus tubuhnya seakan menghisap seluruh energi yang tersisa di dalam dirinya. Pak Karmin berteriak, mencoba meronta, tapi semua sia-sia. Ki Sukro menarik nafas panjang, menatap penuh iba pada pria yang kini sudah berubah menjadi makhluk tak berdaya. "Aku kunci kau dalam kebodohan dan kelemahan," Ki Sukro berbisik. "Seperti iblis yang mengutukmu, kau akan merasakan penyesalan abadi." Setelah pocong itu musnah, Ki Sukro segera pergi ke rumah Pak RT, menghampiri Sri yang terbaring tak berdaya. Matanya tertutup dan tubuhnya tampak kaku seperti boneka mati. Namun Ki Sukro mengusap dahi gadis itu dengan tangan kanannya, merapal doa pelan sambil memanggil kembali Sukma Sri yang sempat dicuri oleh pocong terkutuk. Dengan lembut Ki Sukro menekan dadanya, dan seketika nafas panjang terhembus dari mulut Sri. Gadis itu membuka matanya perlahan, menatap Ki Sukro dengan pandangan bingung, lalu terisak pelan. "Sudah selesai, Nduk," ujar Ki Sukro lembut. "Kau sudah aman." Warga yang melihat kejadian ini berteriak lega, menyambut Sri dengan tangis bahagia. Namun saat mereka beralih pada Pak Karmin, wajah-wajah mereka dipenuhi kemarahan yang tak terbendung. Mereka tak lagi melihatnya sebagai tetangga yang ramah atau kolektor barang antik yang baik hati. Yang mereka lihat hanyalah seorang pria jahat yang telah menebar kegelapan dan membahayakan nyawa putri-putri mereka. Tanpa banyak bicara, mereka menyeret Pak Karmin keluar rumah. Diiringi teriakan dan cemoohan, ia tak lagi melawan. Tubuhnya lunglai, tak berdaya. Satu persatu, warga melemparkan batu dan kayu bakar ke rumah Pak Karmin. Hingga dalam hitungan menit, kobaran api melahap rumah beserta segala benda-benda antik terkutuk di dalamnya. Pak Karmin menatap rumahnya yang terbakar dengan mata kosong. Itu adalah akhir dari segalanya. Akhir dari kebodohan, keserakahan, dan kegelapan yang ia pelihara selama ini. Malam itu kampung Ngadisari kembali damai.
Namun warga akan selalu mengingat malam di mana pocong terkutuk itu muncul dan seorang dukun sakti bernama Ki Sukro mengembalikan keseimbangan yang sempat hilang. Selesai. Semoga terhibur. Fakta Sirah pamit. Sampai jumpa di kisah